agama pasang tidak tauhid Ba'asyada maqalidin hati wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihim adil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib salat isya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang begitu luar biasa. Di antaranya dari berikan nikmat sehat, nikmat kuat untuk melaksanakan khususnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari kita. Allah memberikan nikmat yang paling utama, yaitu diberikan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salamnya mari kita curahkan limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirinnya. Tak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang ingin selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil jaza. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pada waktu ini, pada jam ini, pada detik ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya, dan mengukurkan salah satu kewajiban kita selaku umat muslim. Wajib bagi umat muslim yaitu melaksanakan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Bagaimana baginda Nabi telah bersabda, thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Mudah-mudahan dengan adanya thalabul ilmi ini menggugurkan dosa-dosa kita, menetapkan istiqomah kita lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya tetap istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa saling bertemu untuk melanjutkan pembahasan kita mengenai ilmu fikih. Di pertemuan di bulan lalu, di pertemuan yang sebelumnya, kita masih membahas pasal yaitu furudul wudu, yaitu fardunya wudu. Fardunya wudu yaitu ada 6. Yang pertama al-awwalu an-niyatu. Bila mana wudu kita mau usai, wudunya bagian mana yang wajib dikerjakan, yaitu ada 6. Yang pertama, yang wajib dalam wudu yaitu niat.
berbicara mengenai niat, yaitu ada yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui. Yang pertama mengenai niat, yaitu definisi niat. Niat secara bahasa yaitu mutlaqul qasdi, unsur menyengaja. Mutlaqul qasdi, niat itu menyengaja secara bahasa. Mau berbarengan dengan pekerjaannya atau belakangan, itu niat secara bahasa. Sedangkan niat dalam terminologi agama, niat secara terminologi agama yaitu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lin fa in taraka anhu sumi'a azman. Definisinya menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Menyengaja sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya, itu disebut dengan niat. Qasdu syai'in muqtaronan bi fi'li, itu yang disebut dengan niat. Contoh, ada orang begini, saya niat besok mau pergi ke Jawa Tengah. Besok, niatnya sekarang. Ini bukan niat. Karena tidak bareng, tidak bersamaan. Namanya niat harus bersama. Itu yang namanya azam. Jadi yang kasih paham, berangkatnya besok, itu disebutnya azam. Namanya azam, bukan niat. Maka kita harus paham mengenai niat kita, supaya tidak gampang menyalahkan orang lain. Ngapain itu orang dari rumah ke tempat wudhu? Ngapain itu orang dari rumah ke tempat wudhu? Kan itu udah niat wudhu. Misalnya seperti itu, ada orang ngapain si orang ke masjid atau ke musola? Kan udah niat sholat, ngapain pakai usolli misalnya. Ini kita harus benar-benar paham mengenai artian yang seperti ini. Ngapain pakai usolli ada diperbutkan. Jadi harus paham mana ini niat, mana ini azam. Azam itu niatnya duluan, mengerjakannya nanti. Itu azam. Namanya azam, rencana. Azam itu rencana.
Jadi dari rumah maupun sholat atau masjid itu namanya rencana mau sholat. Ini dari rumah mau sholat ke masjid, udah niat dari sholat, dari rumah ke masjid mau sholat. Ini tuh bukan niat tapi azab, rencana mau sholat. Belum sholatnya kan? Belum. Mana di jalannya juga ngobrol lah, sambil ngerokok, sambil main handphone. Itu bukan niat, namanya azab, rencana. Kalau niat itu harus bareng, harus saudara, permulaan harus saudara. Sholat itu permulaannya, sholat itu permulaannya takbir. Awalnya itu permulaannya sholat itu takbir dan dikakhiri dengan salam. Itu sholat. Sedangkan niat harus bareng sama takbir. Sama takbir harus bareng niat ini. Allahu Akbar, situ niat melaksanakan bagi sholat. Kalau belum Allahu Akbar, niat gak jadi. Karena niat itu qasdu syai' muktaran bi'i. Jadi harus bareng sama lafaz Allahu Akbar, harus bareng. Kalau enggak bareng namanya bukan tapi azab, rencana. Namanya rencana ya. Saya sudah niat mau kurban misalnya. Saya niat mau kurban. Itu bukan niat. Itu rencana azab. Kalau niat itu mau kurban sambil mau dipotong hewan kurban, niat di situ sambil motong ya kurban, itu yang dimaksud niat. Jadi begitulah mengenai niat. Lalu yang kedua mengenai hukum niat. Apa itu hukum niat? Hukum niat itu macam-macam, berbeda-beda. Tapi umumnya hukum niat itu adalah wajib. Umumnya wajib. Orang niat itu umumnya wajib. Dalam wudu ada niat, dalam sholat ada niat, dalam zakat ada niat, dalam ibadah haji pun ada niat, dalam umroh ada pun, dalam kurban ada niat. Wajib ya, hukum niat pada umumnya wajib. Tapi ada juga yang sunnah.
Mana contohnya yang sunat? Niat yang sunat, mandiin jenazah. Mandiin jenazah si Amir tidak niat, tidak apa-apa. Mandiinnya atau memandikannya adalah wajib. Memandikannya wajib, mandiinnya wajib. Niat memandikannya sunnah. Nawaitu husla lihadal mayyiti wallahillahi ta'ala. Aku niat memandikan mayit. Aku niat memandikan mayit ini fardu karena Allah. Sunnahnya. Jawabannya itu niatnya sunnah. Tidak pakai niat pun tidak apa-apa. Tapi yang penting memandikannya ya wajib. Memandikannya ya wajib. Jadi bentuk hukum niat. Terus lalu apa fungsi dan tujuan niat? Jadi definisi terus hukum. Lalu apa fungsi dan tujuan niat? Tujuan niat itu diajarkan oleh agama untuk membedakan mana ibadah, mana yang bukan ibadah. Fungsi dan tujuannya niat itu mana yang namanya ibadah, mana yang bukan ibadah. Yang bedain adalah niat. Ada orang yang makan dari subuh sampai maghrib saja, tapi nggak niat puasa. Dari subuh sampai maghrib, tapi nggak niat puasa. Ada orang niat dari subuh sampai maghrib dengan niat puasa. Yang satu niatnya dari subuh sampai maghrib, niatnya mau puasa, itu ibadah. Yang satu lapar dari subuh sampai maghrib, niatnya lapar. Lagi mogok makan, nahan lapar. Ini bukan niat ibadah, bukan niat puasa. Terus contoh lagi, mandi, ada mandi wajib atau mandi junub, sama mandi sunnah. Sama-sama disiram ya. Mandi subuh badan basah disiram, badannya itu. Terus yang bedain mana? Yang bedain ya itu mana ibadah, mana yang bukan ibadah. Jelas mandi wajib, mandi junub itu. Tapi sama-sama mandi subuh bisa orang termasuk ya, mandi kan kayak sama dibasahin, tapi beda niatnya. Diwajib temannya junub wajib. Kalau mandi subuh biasa berbeda. Yang membedakan yaitu mana ibadah, mana bukan ibadah. Jadi fungsi niat itu membedakan
mana ibadah, mana yang bukan ibadah. Itu niat. Terus antara mandi Jumat dan mandi junub zakat. Mandinya sama, ya sama mana itu. Mandi Jumat sunnah. Kalau mandi junub wajib. Yang bedain niatnya. Jelas yang membedakan niat. Jadi fungsinya itu membedakan antara wajib maupun sunnah, membedakan antara ibadah dan yang lain. Terus makanya fungsinya juga membedakan level-level ibadah, membedakan level-level ibadah. Lalu tempatnya di mana? Niat itu lalu di mana tempatnya nanti? Di fungsinya niat, tujuan niat itu. Lalu tempatnya niat di mana? Niat ini di mana tempatnya? Harus kita pahami. Jangan sampai salah mengerjakan atau memahaminya mengenai tempatnya niat. Wa mahaluha al-qalb. Tempatnya niat itu di dalam hati. Di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Kalau di hatinya tidak ada niat, ya gak jadi dasar. Sholatnya, wudhunya gak sah. Kalau dalam hati tidak ada niat, walaupun mulutnya baca, walaupun baca. Jadi tempatnya niat itu bukan di mulut, tapi di hati. Hati itu kayak bagaimana? Contoh dalam hati, contoh mengenai hati. Contoh ada kata berani. Berani jelas apanya itu besar, badannya tinggi, besar, adanya kecil. Dibully sama katanya itu, dijailin. Adanya mau melabak, gak mampu karena kecil, apanya itu besar tinggi, gak mampu untuk melakukan. Tapi dalam hati adanya itu, nanti kalau sudah tua, awas akan balas bisa di dalam hati. Bisa gak saudara? Bisa. Dalam hati kesimpan. Ada huruf, ada hurufnya. Ada hurufnya. Ada suaranya. Inilah. Walaupun nggak ada hurufnya, nggak ada suaranya, tapi dalam hatinya bisa kebaca. Nah, di dalam hati. Walaupun tidak ada suara, tidak ada hurufnya, itulah niat. Di situ tempatnya. Saya ketika puasa bulan Ramadan, mari kita baca niat puasa. Nawaitu sawwa ghadin al-madari bardi syahri Ramadana hadisanati illahi ta'ala.
Ini namanya bukan. Bukan. Kenapa bukan? Itu ucapan. Niat itu kebanyakan ini. Dilantik. Lihat. Tadi ucapan nawe bersama yang adalah bacaan niat dalam pun dapat niat bukan niat. Jadi jangan salah memahami, jangan salah paham, jangan salah memahaminya. Kalau niat itu di dalam hati, lalu yang dibaca ini hukumnya apa? Nawaitu atau usoni, pantong, maghribi, apa itu? Hukumnya sunnah, ucapan, talafut. Yang wajib dan itu ada di dalam hati. Bacaannya sunnah. Jadi membaca niat ini sunnah. Talafut bin niat sunnatun. Dalam niat sunnatun. Melafalkan niat sunnah. Tidak wajib, karena niat itu adanya di dalam hati. Lalu kenapa agama ajarkan bacaan? Fungsinya diajarkan sunnah membaca niat. Kenapa? Supaya lidah membantu hati, supaya tidak bantuin hati. Hati ini banyak pikiran ini. Hanya masing-masing ini banyak pikiran puasa. Maka supaya nggak banyak dipikirin, dibimbing sama lidah. Kalau nggak kacau balau, berantakan. Harus dibantu. Kalau kacau balau, berantakan harus dibantu. Contoh, kita menghitung sesuatu. Apa aja kita hitung, misalnya hitung uang, ya. Bisa dalam hati, bisa. Misalnya hitung 1, 2 dalam hati, 1, 2, 3, 4, bisa. Tapi lama kelamaan. Udah berapa ya? Itu hati udah berapa ya? Lupa. Sampai mana ya tadi hitungannya? Itu dalam hati tadi, enggak diucapkan. Bisa sih bisa, tapi kan hati itu enggak kacau balau. Karena hati banyak yang dipikirin, maka harus dibantu, ditolongin. Ini hati biar konsentrasi, ditolong. Mukhlisina lahu din, mantap, dibantu pakai mulut, ya. 1, 2, 3, 4, pakai mulut ngitung 1, 2, 3, 4. Ini kulit ngomong nolongin biar hati tidak kemana-mana. Jadi begitu, hati biar tak kemana-mana, biar fokus, biar konsentrasi. Maka niat itu pakai bacaan. Kita musolli fardo, naulai itu lujukan,
pakai bacaan yang kita kerjakan. Nawailul wudu'a, nawaitu mahibub rijal wajahat. Jika sholat usolli warqam maghribi, kenapa harus seperti itu? Nolongin hati biar gak kemana-mana. Kalau nggak usolli bisa langsung Allahu Akbar. Zuhur apa asar? Langsung Allahu Akbar. Ini ngelawan. Zuhur apa asar? Padahal itu mengerjakan salat maghrib bisa. Itulah hal itu. Tuh, gara-gara tak pakai usolli. Tak pakai usolli. Maka bacaan usolli atau nawaitu, bacaan itu. Usolli itu atau bacaan, niat itu. Baca usolli, bacaan niat, usolli fardhu, hukumnya sunnah. Sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, bila tidak kerjakan pun tidak apa-apa. Jadi kerjakan pun tidak apa-apa. Jangan diributin di depan mengenai usolli. Kita pakai usolli langsung Allahu Akbar. Merebutkan bisa. Kata ini ngapain pakai usolli? Sholat ya sholat aja. Pakai usolli. Ya Allah, bahas sunnah itu langsung diikutin. Begitu sunnah. Orang yang sholat qobliyah, ba'diyah tadi permasalahan, mau sholat silakan, nggak sholat pun tidak apa-apa. Karena di depan mau dikerjakan silakan, walaupun tidak ada beda pun berserah saja, tidak jadi masalah. Nah ini merebutkan usolli ini bermasalah, merebutkan usolli karena ini sunnah, dibaca berarti dapat pahala. Usolli dapat pahala. Kalau tidak orang sholat tuh gak boleh baca surah cuma tuh. Emang benar kalau orang sholat ya gak boleh baca usolli. Yang dibaca usolli itu sudah sholat. Yang pada sholat itu sudah sholat apa belum? Belum ya? Belum sholat. Pada sholat itu belum sholat. Sholat itu mulainya dari mana? Dari ucapan Allahu Akbar. Nah, usolli itu sudah takbir apa belum? Belum. Kalau belum takbir, kita maka takbir dulu. Masih bisa, boleh. Ngomong pun boleh. Karena belum takbir. Timbang ngomong usolli, diikuti. Karena orang sholat. Nih
Nih harus paham mengenai ilmu agama. Yang kayak begitu diribut, yang diribut. Ya, yang begini, Allahu Akbar, sholli fardhu maghrib. Nah, yang begitu yang diribut. Allahu Akbar udah sholat tuh, langsung sholli fardhu maghrib. Itu yang diribut salah tuh. Itu yang diribut. Karena sudah takbir, maka salah. Kalau udah takbir, Allahu Akbar, lalu sholat, itu salah. Kamu tadi sholat pakai sholat? Dijawab, enggak, saya itu. Kamu sholat kan? Baca, jangan pulang, saya itu. Enggak juga. Jadi saya dengar, baca sholat, kamu sholat? Belum sholat. Belum sholat. Kalau belum sholat tuh boleh, jangan diributin sholli fardhu maghrib. Apa boleh, karena itu belum sholat. Niat itu tempatnya di hati, mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Terus tadi tujuan hukumnya udah, tempatnya, terus waktunya. Waktunya niat kapan? Waktu niat itu berbarengan dengan permulaan ibadah, kecuali puasa. Waktu niat itu berbarengan dengan permulaan ibadah. Minta wudhu, bagus ini wudhu. Yang pertama kali yang dibasuh yang wajib adalah muka. Nih, padu. Yang wajib, yang pertama kali dibasuh adalah muka. Jadi dalam kitab ini yang kita koreksi dan satu belajar, permulaan yang dibasuh itu adalah wajib. Wa yajibu an takuna makrunatan bi awali juz'in. Wajib niatnya bareng dengan permulaan membasuh wajah. Wa yajibu an takuna makrunatan bi awali juz'in yaksilu minal wajib. Jadi niat itu ketika berwudu, ya. Karena niat waktunya itu berbarengan dengan permulaan ibadah. Di wajib niatnya bareng dengan permulaan membasuh wajah. Tuh. Terus bagaimana cara niat itu? Niat itu berbeda-beda macam-macamnya, tergantung ibadahnya. Kalau sholat, ya niatnya sholat. Kalau puasa, ya niatnya puasa. Kalau wudhu, ya niatnya wudhu. Nah, tadi sekarang tuh wudhu. Bagaimana niat wudhu? Banyak ajaran. Niat banyak ajaran. Biasa orang baca, kita baca dari dulu itu enggak biasa. Nawaibul wudu'a liraf'il hadasil asghari walghanillahi ta'ala. Itu dalam banyaknya itu ya. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah. Cuman kalau niatnya seperti itu gak boleh ketika wudhu. Dah jelaskan sebelumnya wudhu. Nah jadi wudhu atau memperbarui wudhu. Wudhu sunnah. Kemarin tuh kan
bulan yang sebelumnya sudah dijelaskan mengenai wudhu takbir. Contohnya salat takbir, kita sudah punya wudhu melaksanakan salat wudhu. Sampai menjelang isya kita wudhu lagi. Sebutnya salat isya itu wudhunya wudhu tajdid, memperbarui wudhu sunnah. Tapi niatnya jangan nawaitu wudhu akhir hadas asghar, menghilangkan hadas kecil. Kok nanti wudhunya belum batal, menghilangkan apa? Jangan salah niat itu. Kalau wudhu tajdid simpel saja, nawaitul wudhu'a lillahi ta'ala. Kenapa nawaitul wudhu'a li rabbil hasil asghar? Tidak ada yang menghilangkan hadas kecil karena tadi belum batal. Cuma memperbarui wudhu sunnah. Jangan salah niat dengan wudhu wajib. Yang batal wudhu wajib, yang perlu punya wudhu mau melaksanakan sholat itu wudhu wajib, baru niatnya ya. Tapi kalau sunnah jangan pakai niat wudhu ya wajib, cukup simpel. Nawaitul wudhu'a lillahi, niat wudhu karena itu ya wudhu karena Allah. Nah seperti itu aja. Itu wudhu tajdid, memperbarui wudhu. Tuh, biar kita betul wudhunya mendapatkan pahala. Kalau benar ibadahnya boleh niatnya niat nawaitu rafa hadas asghar, akunya menangkan hadas kecil. Boleh. Ataupun yang pendek nawaitul wudhu lillahi ta'ala. Boleh juga niat nawaitu taharatan li sholati, aku niat bersuci untuk sholat. Jadi niatnya itu berbeda tergantung macam ibadah. Dalam wudhu saja niatnya pun berbeda-beda. Ya udah, yang sudah kita ajarin, yang sudah kita sampaikan, yang sudah biasa kita pakai niat wudhu nawaitul wudhu'a li rabbil hadasil asghar itu sempurna. Tapi itu bacaan niat ya, bacaan niat, bukan buat tajdid ya. Bacaan itu bukan buat wudhu tajdid. Di perbedaan antara wudhu tajdid dan wudhu wajib. Jangan salah menyampaikan atau mengucapkannya niat antara wajib dan tajdid perintah. Nah kalau tajdid masih mempunyai wudhu belum batal. Jadi niat yang tadi bukan wudhu tajdid. Kalau nawaitu al hadasil atau nawaitu wudhu akhir il hadasil asghar, itu dia wudhu wajib. Ya itu wudhu wajib. Terakhir, dari mana referensinya, dari mana sumbernya niat ini? Yaitu berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya ibadah itu tergantung dengan niatnya. Wudhu kategorinya wudhu termasuk ibadah, berarti wudhu kepada niat, maka niat wajib dalam wudhu. Dan sampai situ pembahasan mengenai niat. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan yang kedua, yaitu asali Rasul wahid membasuh wajah padunya wudhu. Yang kedua adalah membasuh wajah. Cukupkan sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita dan istiqomah menjalankan perintah Allah
dan bisa terus melaksanakan Allahul ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kita sempurnakan doa kita lagi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.